Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Mestinya malam hari ini kita majelis tafsir Al-Quran. Akan tapi saya teringat bahwa hari-hari ini banyak sekali SMS yang masuk yang bertanya tentang seputar Idul Adha atau kurban pada Idul Adha. Karena itu saya berpendapat malam ini bagus kita mengupas tentang kurban Idul Adha, karena juga akan kita laksanakan pada waktu bulan Idul Adha, insya Allah pada waktu yang akan datang. Bukunya sudah pernah kita terbitkan, judulnya adalah hadis-hadis sahih seputar kurban Idul Adha. Penyusunnya adalah tim pusat kajian hadis, sementara saya sebagai pentakhrij atau pentakliknya. Takhrij itu adalah penyebutan riwayat hadisnya, kemudian taklik itu adalah komentar-komentar pada hukmnya. Ada beberapa bab dalam buku ini. Bab yang pertama adalah larangan bagi orang yang akan kurban. Larangannya apa saja? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dhafara al-ashr", apabila sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyah, sementara dia sudah memiliki hewan kurban, yuridu ayyudhiyah, dia ingin untuk berkurban, fala yaqtubanna sya'ran, maka jangan memotong rambutnya, wala yaqlimanna dhufran, dan juga jangan memotong kukunya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sudah berniat untuk kurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh memotong 3. Yang pertama adalah rambutnya, tidak boleh dipotong. Yang kedua adalah kukunya. Kemudian yang ketiga tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi disebutkan dalam hadis lain, yaitu adalah dagingnya. Atau kalau misalnya biasanya kan di pinggir-pinggir kuku kita itu kan ada kulit yang lepas. Nah itu namanya kulitnya atau dagingnya. Ya sebenarnya bukan dagingnya, tapi apa? Kulitnya. Itu tidak boleh dipotong. Maka kalau ada orang yang pegang di kepalanya misalnya, nah ini tidak boleh pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena kalau pegang di kepala kan harus dipotong, harus digundul sedikit di bagian kepalanya. Itu khusus bagi siapa? Bagi orang yang yuridu, yang akan berkehendak untuk menyembelih kurban. Baik, kemudian dalam hadis ini ada 3 masalah yang ingin saya sampaikan. Pertama, apakah larangan ini berlaku untuk keluarga orang yang akan berkurban? Misalnya, saya akan berkorban. Apakah larangan ini berlaku untuk istri saya, untuk anak saya? Kalau zahir hadis menunjukkan bahwasanya hadis ini hanya khusus yang akan berkorban. Jadi istri nggak kena, kemudian anak juga nggak kena. Cuma Syekh Al-Albani, beliau berpendapat, meskipun hadisnya tidak menyebutkan keluarga, akan tapi menurut saya, kata beliau, saya cenderung bahwasanya keluarga itu juga mendapatkan hukum yang sama. Saya itu mikir-mikir ya. Kenapa Syekh Al-Albani kok berpendapat seperti itu? Padahal dari hadisnya menunjukkan khusus untuk orang yang mau berkorban. Nah, maka saya teringat sebuah dalil yang insya Allah menguatkan pendapatnya Syekh Al-Albani dari bukan dalil tapi kaidah. Kaidahnya mengatakan at-tabi'un tabi'un. Apa artinya at-tabi'un? Pengikut itu tabi'un, bersifat mengikuti. Bapak ini adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Kalau ada istri, dia adalah pengikutnya. Anak adalah pengikutnya. Maka kalau seorang bapak itu mendapatkan sebuah hukum sebagaimana dalam hadis ini, maka istri, anak semuanya dapat hukumnya juga. Maka mudah-mudahan pendapatnya Syekh Al-Albani ini pendapat yang sahih, dan itulah pendapat yang sudah sejak saya kecil itu dipraktekkan oleh bapak saya di rumah saya. Jadi sejak kecil itu sudah diberitahu dulu itu ketika masih SD. Tapi ketika saya sudah dewasa, kemudian sudah di pesantren, saya kemudian menyelisih bapak saya. Enggak lah, itu salah. Hadisnya saja mengkhususkan untuk orang yang mau berkorban. Tapi setelah banyak membaca kitab-kitab yang lainnya, ternyata memang ya ada juga yang berpendapat ini berlaku untuk keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, di sini dikatakan jangan memotong sya'ron, rambutnya. Ada salah paham. Wallahu a'lam salah paham ini munculnya dari mana? Tapi konon ada komunitas di Solo yang berpaham demikian, yaitu bahwa sya'ron ini diartikan rambutnya hewan. Ya, ini salah.
Demikian juga gufron, kukunya si korban tidak boleh dipotong. Itu pemahaman yang salah. Kenapa salah? Karena berbeda dengan pemahamannya para ulama. Silakan nanti dicek di dalam kitab-kitab syarah hadis. Para ulama itu menyatakan bahwa rambut dan kuku ini adalah pemilik korban itu, bukan hewan. Kemudian fungsinya apa? Kenapa nggak boleh dipotong? Fungsinya adalah supaya nanti semuanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka, dari ujung rambut kita sampai bawah kaki kita itu. Karena ketika seseorang sudah menyembelih korban, Bismillah, Allahu Akbar, menyembelih korban, maka dia akan diselamatkan oleh Allah atau dibebaskan dari neraka. Nah, supaya rambut kita ini juga terkena pembebasan dari neraka itu, maka jangan dipotong. Oke, kemudian masalah yang ketiga, di sini dikatakan ada seseorang mempunyai udhiyah, mempunyai hewan korban, yuridu, yang dia itu ingin untuk menyembelih korban. Dari kata-kata yuridu, dia ingin, ini para ulama atau sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya hukum korban Idul Adha itu tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Nah, karena yuridu, ingin, berarti bisa juga tidak ingin. Bisa juga ada indahu udhiyah, seseorang punya hewan kurban, tapi la yurid, ya, dia tidak ingin untuk berkorban. Bisa juga seperti itu kan? Maka saya harus jujur bahwa para ulama memang berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi mestinya kita tidak usah bicara panjang lebar tentang hukumnya, kita bicara saja tentang fadilahnya. Kalau fadilahnya jelas, ngapain tidak dilakukan? Fadilahnya ternyata sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun, tidak ada seorang anak manusia yang beramal min amalin, berupa suatu amalan apapun juga, yauman nahri, pada hari penyembelihan kurban, yaitu hari Idul Adha, ahabba ilallah, yang lebih disukai oleh Allah, min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah, yaitu menyembelih kurban. Indah, sesungguhnya kurban itu lakati yaumal qiyamah, sungguh datang pada hari kiamat nanti, bifuruliha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya, wa aghlariha, dan kaki-kakinya, wa annad, dan sesungguhnya darahnya itu layak minallah, sungguh dia itu sampai kepada Allah, dimakanin, pada sesuatu tempat, qabla ayyaba'a minal ardi, sebelum dia itu terjatuh di tanah. Jadi ketika disembelih itu kan jatuhnya ke tanah, Pak. Nah, itu sebenarnya jatuhnya ke tanah itu dari mata kita saja. Tapi kalau hakikatnya itu adalah jatuh di sebuah tempat milik Allah. Fatibu biha nafsan, maka kalau korban itu yang tayyib. Tayyib itu maksudnya adalah ikhlas gitu ya, atau rela gitu. Jangan merasa pelit, jangan merasa iman-iman, nah, gitu. Maka di sini diartikan kerelaan hati. Ya, sudah benar. Tapi saya harus jujur, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Loh, hadis dhaif kok dikatakan dalilnya jelas. Nah, yang saya maksud dalilnya jelas adalah hadis yang kedua ini. Karena hadis ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan fadilahnya kurban juga. Dalil secara khusus adalah dhaif, yaitu hadis yang di atas tadi. Adapun dalil secara umum, maka hadisnya sahih, yaitu riwayat Imam Bukhari dari hadisnya Ibnu Abbas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah, yang amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyaman asyar." Yang dimaksud adalah hari 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 1 tanggal 10. Kalau mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walau jihad, demikian juga jihad fisabilillah?" Maksudnya jihad juga enggak kalah utama, gitu kan? Karena jihad itu kan paling tenar di kalangan para sahabat karena fadilahnya sangat besar. Beliau mengatakan, "Walau jihad fisabilillah, demikian juga jihad itu juga kalah utama daripada amalan tadi. Illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang dia itu keluar dari rumahnya dengan membawa dirinya dan membawa hartanya." Maksudnya perang dengan harta dari harta dari dirinya sendiri, bukan dari persiapan orang lain. Di hartanya sendiri, kudanya sendiri, kemudian bekalnya dari dirinya sendiri. Falam yarji', lalu dia tidak pulang dari jiwa dan hartanya itu bisa dengan sedikit pun, alias dia sudah mati, kemudian hartanya juga sudah dirampas oleh orang-orang kafir, ya, sehingga dia tidak memiliki harta lagi. Baik, hadis ini menunjukkan bahwasanya al-amalus shalih, amalan saleh pada 10 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa
Maka yang dimaksud ahabu, paling disukai oleh Allah, maksudnya adalah paling besar pahalanya. Jadi kalau ada kata-kata di dalam hadis, amalan ini paling dicintai oleh Allah, amalan ini paling dicintai oleh Nabi, maksudnya pahalanya paling besar. Karena itu kita perlu untuk mencari amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi dicintai oleh Allah, atau disebutkan oleh Nabi dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan yang hari-hari ini saya populerkan di Solo itu adalah amalan yaitu membaca Al-Quran pada subuh di masjid atau menghadiri pengajian pada subuh di masjid dari pada subuh sampai terbit matahari. Itu ternyata berdasarkan hadis yang sahih riwayat Abu Dawud bahwa menghadiri pengajian pada subuh di masjid pada subuh sampai terbit matahari sampai jam 6 itu pahalanya lebih besar daripada mengeluarkan duit sekitar 80 juta untuk memerdekakan budak. 80 juta, siapa yang siap Pak? Infak setiap hari, setiap pagi 80 juta. Nggak ada yang siap ya? Atau mungkin nggak ada duitnya, atau mungkin ada duitnya tapi nggak siap, karena besar itu 80 juta. Nah, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar seperti itu, caranya sebenarnya gampang. Majelis ilmu dihadiri. Kalau di Solo banyak Pak pilihan kita ada, saya nggak tahu. Tidak ada di sini Pak? Ada. Nah, itu dihadiri. Di masjid ini atau di mana? Oh, bukan yang malam, pada subuh. Ada. Oh, ini sekali. Berarti tinggal masjid Corona yang benar-benar. Oh, sudah ada. Ini masjid muslim ya? Baik. Kalau di Solo setiap hari ya, ada majelis tafsir Jalalain, ada majelis tafsir umum, ada majelis hadis. Nah, kalau majelis hadis itu yang saya bina. Baik, kembali ke sini. Di sini kan dikatakan al-amalus sholih. Menyembelih hewan kurban itu termasuk al-amalus sholih. Berarti menyembelih kurban itu masuk dalam amalan yang disebutkan dalam hadis. Berarti menyembelih kurban itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Jihad fi sabilillah. Nah, kalau kita tahu fadilahnya jihad, kemudian kita tahu bahwasanya kita mampu untuk membeli kurban, maka yang kita harus bicara tentang hukumnya. Tidak usah bicara tentang hukumnya. Yang penting kita bisa beramalkan saja. Wah, sekarang ini sudah mahal semuanya, Ustaz. Semuanya itu sudah naik. Ya. Dulu itu 1 juta saya sudah dapat, sekarang 1 juta dapat kecil, nggak sah untuk korban. Harus keluarkan duit lebih banyak lagi. Ya, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pilih taat ataukah kita pilih cinta pada harta? Ya. Ujian itu memang selalu akan dimunculkan oleh Allah. Baik, kita kembali ke buku ini. Hadis berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sesungguhnya a'zamal ayyam, hari yang paling agung indallah di hadapan Allah Taala, Yaumun Nahri, itu adalah hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian Yaumul Qarri, hari Al-Qarr. Qarr itu adalah di sini detailnya sudah disebutkan, yaitu hari pertama setelah hari Idul Adha. Disebut Qarr yaitu tinggal karena orang-orang tinggal di Mina, yaitu tidak pulang dari Mina ya pada hari itu. Jadi orang-orang haji masih berada di Mina. Maka disebut sebagai Yaumul Qarr, hari tinggal di Mina. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ada 2 hari yang paling utama. Yang pertama adalah Yaumun Nahri, ini tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yaumul Qarri, ini tanggal 11 bulan Dzulhijjah. Kalau ini adalah hari utama, maka jangan disia-siakan. Hari yang paling utama, kaidahnya para ulama mengatakan amal soleh di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya. Tapi juga sebaliknya Pak, hari yang paling utama, maksiat di dalamnya itu juga dilipat gandakan dosanya. Sama aja. Ya seperti ini, kita membaca Al-Quran ya, di sawah dengan kita membaca Al-Quran di masjid. Ini Pak, ini lebih besar di masjid. Karena di masjid itu nilai membaca Al-Quran ada, nilai ribat ada, nilai iktikaf ada. Kalau di sawah ya sudah baca Quran saja. Atau sebaliknya, orang berzina di sawah dengan berzina di masjid, jelas berbeda. Berzina di masjid itu dosanya tumpuk-tumpuk. Demikian juga dalam masalah waktu, ini waktu yang utama, maka paling baik kita gunakan untuk ibadah yang dahsyat. Maka kalau hari Idul Adha itu biasanya orang-orang hari makan dan minum itu sebenarnya salah. Karena Nabi mengatakan hari makan dan minum dan zikir.
sholat itu sukanya mutus hadis dari makan dan minum. Oh, ini salah. Dikirnya itu hadisnya sahih. Ada hadis dhaif yang mengatakan hari raya Idul Adha, hari makan, minum, zikir dan jima atau mengumpul istri. Nah, yang mengumpul istri ini yang dhaif. Waktu itu saya mikir-mikir, ngapain hari raya kok mengumpul istri? Nah, terus saya pikir-pikir mungkin karena kan banyak makan daging. Nah, daging kan memunculkan sebuah ini. Tapi ternyata setelah saya teliti, oh harusnya bahwa adalah rasa buat makan nggak apa-apa. Tapi kalau dia makan nggak apa-apa, sah-sah saja. Ya. Yang jelas berpahala bersedekah kepada istri. Lalu yang kita lanjutkan hadis berikutnya, Abu Hurairah mengatakan, bahasanya Abu Bakar. Abu Bakar telah mengutus saya. Berarti maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq sedang menjadi khalifah, kemudian mengutus Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fiman yu'adzin yawan nahri, termasuk orang-orang yang mengumumkan pada hari Idul Adha di Mina. Apa pengumumannya? La yahujju ba'dal 'ami musyrik. Setelah tahun ini enggak boleh ada yang haji kecuali orang yang muslim. Kalau musyrik enggak boleh haji. Wala yatufu bil baiti uryan. Tidak boleh tawaf kecuali yang berpakaian. Kalau telanjang enggak boleh. Wa yaumul hajjil akbar yaumun nahri. Yaumul haji yang paling besar itu adalah hari nahar. Ini ada di dalam Al-Quran. Yaumul hajjil akbar karena di dalam Al-Quran. Itu ditafsirkan di sini yaumun nahri. Wa innama dan sesungguhnya dia adalah yang qila al-akbar disebut yang paling besar min ajli qaulin nas al-hajjul asghar, karena ada istilah dari manusia haji yang kecil. Maka ada haji besar, ada haji kecil. Haji kecil itu tampaknya yang dimaksud adalah ya amalan-amalan haji tapi yang tidak di hari nahar, sehingga amalan haji yang pada hari nahar disebut sebagai yaumul hajjil akbar. Baik. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ini saya ralat ya. Tadi saya mengatakan ini adalah Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Tapi saya salah. Yang benar adalah kejadian ini di masa Nabi SAW masih hidup. Kemudian Nabi tetap berada di Madinah, tapi beliau mengirim Abu Bakar untuk menjadi ketua rombongan haji. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pada saat menjadi ketua rombongan haji itu kemudian mengirim beberapa orang supaya teriak-teriak di Mina. Teriaknya ini, la yahjul ba'dal 'amil musyrik wa la yatufu bil baiti uryan. Itu diteriakkan oleh Abu Hurairah dan teman-temannya. Abu Hurairah ini diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk berteriak seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua, di sini dikatakan la yahjul ba'dal 'amil musyrik, menunjukkan bahwasanya orang musyrik itu tidak boleh atau harusnya dilarang untuk masuk ke Masjidil Haram. Karena kalau haji itu kan harus masuk Masjidil Haram, Pak. Karena itu semestinya orang yang jelas-jelas syirik semestinya dilarang untuk masuk Masjidil Haram. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya teringat Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Beliau ditanya orang, Ustaz, engkau mengatakan bahwasanya Syiah itu kafir. Iya. Kenapa Pak Saudi tidak melarang mereka berhaji? Maka jawabannya Saudi itu tauhid. Ini jawaban yang keras, Pak ya. Sebenarnya dalam hal ini saya kurang cocok. Tadi saya sekedar menceritakan. Tapi yang jelas Syiah itu kan dibagi dua. Ada yang jelas kafirnya, ada yang tidak kafir. Nah, Syiah yang kafir ini semestinya terkena hadis ini. La yahujju ba'dal 'ami musyrik. Karena kafir itu kan sama dengan musyrik. Orang yang mengatakan Ali adalah Tuhan, ini berarti musyrik. Ini nggak boleh sebenarnya. Nah, mungkin Allah alam bisawab. Orang Saudi itu, pemerintah Saudi itu mungkin ya menghukumi orang secara zahirnya. Zahirnya orang Iran yang masuk ke situ, orang Syiah yang masuk ke situ tidak menampakkan syiriknya. Ya sudah, berarti dia dianggap sebagai orang yang Muslim. Karena fatwa-fatwa para ulama kibar, ulama-ulama besar seperti itu. Saya belajar tentang Syiah ini dari seorang syekh dari Kuwait namanya Syekh Uthman Al-Khamis. Beliau adalah pakar Syiah yang paling terkenal pada tahun ini, pada masa-masa sekarang ini, karena beliau pertama adalah muridnya Syekh Utsaimin. Yang kedua, beliau sudah minta izin kepada para masyayikh guru-gurunya, bagaimana kalau saya melayani debat dengan orang-orang Syiah, boleh tidak? Maka para guru-gurunya mengatakan silahkan, tidak masuk jihad, tidak apa-apa, kamu masuk dalam bidang itu. Sehingga beliau mengkhususkan dirinya fokus untuk mempelajari kesesatan Syiah.
Kemudian yang ketiga, beliau ini sering kali melakukan perdebatan dengan orang-orang Syiah, sehingga beliau itu betul-betul tahu bagaimana atau fakta orang-orang Syiah di lapangan itu gimana. Ya, karena orang yang bicara tentang Syiahnya ada dua macam. Ada orang yang sekedar tahu teorinya saja dari buku-buku baca-baca kesesatan Syiah ini. Ada yang kayak Syekh Utsman Al-Khamis ini. Dia tahu teorinya, tapi juga tahu faktanya di masyarakat. Maka Syekh Utsman Al-Khamis, ketika beliau dituduh atau diisukan mengkafirkan semua Syiah, beliau mengatakan di dalam website-nya ada, silahkan dilihat nanti di bahasa Arab. Beliau mengatakan siapa yang mengatakan saya mengkafirkan Syiah semuanya itu salah. Syiah itu ada bermacam-macam, ada yang sampai ke derajat kafir, ada yang hanya derajat fasik. Karena Syiah itu adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu masalah fasik, masih muslim tapi fasik. Baik, maka beliau kemudian membawa salah satu orang Syiah ke Jogja. Waktu itu beliau memberikan kajian sekitar 1 pekan. Saya ikut di dalam kajian itu. Dan beliau membawa satu orang Syiah. Tapi Syiah ini sudah disadarkan. Kemudian saya tanya orang Syiah ini, Pak Syiah, jangan kok dulu Syiah kok sekarang kamu sunnah gimana? Maka dia mengatakan orang-orang Iran yang seperti saya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saya ini hanya orang Syiah, tapi Syiah keturunan saja. Bapak saya Syiah itu, saya Syiah, kakek nenek semuanya Syiah. Tapi kalau ditanya Syiah apa, nggak paham. Jadi kitab-kitabnya nggak bisa baca, dia berkata-kata baca. Anggaplah seperti orang Indonesia, KTP-nya Islam. Tapi kalau disuruh baca, bacaan sholat Farisoh, Islam KTP-nya ini ada Syiah KTP. Nah, kata beliau, orang-orang kayak saya sangat. Nah, saya disadarkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Kemudian saya dibawa ke sini bersama beliau. Saya bukan ulama ya, saya sekedar orang yang pernah mengalami kesesatan Syiah, kemudian disadarkan oleh beliau. Nah, semestinya kita bersikap adil seperti Syekh Utsman Al-Khamis gini. Orang Syiah itu ada dua macam, ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Coba kalau orang Syiah itu kita kafirkan semuanya, kapan kita dakwahnya lah? Ketemu orang Syiah, kafir, kapan dakwahnya? Maksudnya seperti Syekh Utsman Al-Khamis, ente itu sesat, Syiah itu sesat, itu ahli bid'ah. Disebutkan kesesatan-kesesatannya. Ya. Kemudian kalau dia sudah bisa sadar, nah kemudian ditarik untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kalau bisa, saya tidak mengurus orang Saudi atau pemerintah Saudi, bukan urusan kita. Yang penting seharusnya itu adalah perbuatan salah, membiarkan orang-orang kafir tetap melakukan ibadah haji masuk ke Masjidil Haram. Kemudian pelajaran yang berikutnya di sini dikatakan orang yang telanjang. Kenapa disebut dikatakan di sini tidak boleh tawaf orang yang telanjang? Karena di masa jahiliyah mereka berkeyakinan tawaf itu harus telanjang. Kenapa? Karena manusia ini kan semuanya berbuat dosa, Pak. Nah, kemudian setan itu membisikkan dalam akalnya manusia. Kalian itu suka berbuat dosa. Sekarang kalian itu bertawaf di rumahnya Allah, maka kalian tidak pantas membawa baju yang sudah dilakukan perbuatan dosa padanya. Maka lepaslah baju kalian, tawafnya telanjang. Ini pikiran yang disusupkan oleh setan berhasil dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Maka semua orang tawaf itu telanjang kecuali satu. Kecuali orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka mengatakan kami adalah marga yang paling tinggi di atas muka bumi. Derajatnya itu manzilatnya paling tinggi. Maka kamilah yang berhak untuk orang Quraisy itu urai gitu ya. Mereka sudah menguasai Mekah, kemudian apa? Supaya para perempuan itu semuanya pada telanjang, maka semuanya dia beri peraturan telanjang, tapi kalau mereka sendiri tidak mau. Yang kedua, ada dua pengecualian. Ya. Pengecualian yang pertama orang Quraisy, yang kedua adalah orang yang diberi baju oleh orang Quraisy. Kalau yang memberi baju bukan orang Quraisy, maka nggak boleh. Tapi kalau bajunya dari orang Quraisy, maka ini dianggap baju yang bersih, yang suci, sehingga boleh dipakai. Ini adalah kisah zaman dahulu. Karena itu wanita-wanita yang punya rasa malu, mereka tawaf dalam keadaan telanjang sambil mendendangkan syair. Al-yawma yabdu ba'duhu fala uhilluhu atau al-kamafalat. Saya tidak hafal syairnya. Yang jelas dia mengatakan pada hari ini sebagian aurat saya terlihat. Maka saya tidak menghalalkan orang-orang untuk melihat keseluruhannya. Maksudnya aurat yang besar itu jangan dilihat. Sangat malu sekali. Sampai seperti itu, Masya Allah, kesesatan orang-orang kafir gara-gara dibisiki oleh asyaitan. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, korban di hari tasyrik boleh atau tidak? Boleh, tapi pahalanya kurang. Hari tasyrik itu tanggal 1
13 bulan Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu arafatin mawqif." Setiap tempat di Arafah itu adalah bisa digunakan untuk wukuf pas waktu haji itu ya. Warfa'u an batni Urana, dan kalian pergilah dari batni Urana. Ya, jadi sebuah tempat namanya batni Urana ini nggak bisa digunakan untuk wukuf. Maka dikatakan warfa'u, pergilah kalian. Wa kullu Muzdalifah mawqif. Setiap tempat di Muzdalifah itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk mabit. Warfa'u an Muhassir, tapi pergilah kalian dari Muhassir, ya. Itu tidak termasuk Muzdalifah. Wa kullu fijaji minan manhar. Setiap lorong-lorong atau jalan-jalan di Mina itu adalah manhar, bisa digunakan untuk menyembelih kurban. Wa kullu ayyamin tasyrik bulan ini dalilnya. Setiap hari tasyrik itu adalah hari untuk menyembelih kurban. Jadi boleh menyembelih kurban tidak pada tanggal 10 tapi tanggal 11, 12, 13. Saya masih teringat salah satu pakde saya. Kalau kurban itu selalu hari setelah hari raya. Saya masih kecil waktu itu, masih SD kalau nggak salah. Tak tanya, Pak D, kenapa kok kurban selalu telat Pak D? Itu soalnya harganya lebih murah yang tapi tidak gitu. Nah waktu itu saya belum paham masalah pahala, karena masih kecil ya. Oh berarti cerdas nih Pak D. Karena cari harga yang murah, amalannya sama. Ternyata setelah mencari hadis ini, mempelajari hadis ini kita tahu kalau murah harganya berarti pahalanya juga murah gitu. Kalau pengen pahalanya besar ya harganya yang murah. Ini hadis riwayat Ahmad dikatakan sahih oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sahih, sehingga mereka mengatakan tidak boleh kurban kecuali satu hari, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka dalam masalah ini ada perselisihan pendapat, karena itu sebaiknya kita menggunakan kaidah yang mengatakan apa? Al-furudu keluar minal khilafi, dari perselisihan pendapat mustahab itu lebih disukai. Keluar dari perselisihan pendapat lebih disukai, maka sebaiknya kurbannya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Baik. Kalau sekarang kan sudah banyak alat lah ya. Kalau zaman dulu mungkin saya pilih kurban tanggal 11 supaya lebih bermanfaat. Karena kalau tanggal 10 kan sudah banyak yang menyembelih, sehingga daging itu di mana dapat. Tapi tanggal 11 sudah sedikit dagingnya. Nah, saya menyembelih tanggal 11 supaya dagingnya lebih manfaat, banyak yang menerimanya, banyak orang yang membutuhkannya. Tapi sekarang kan sudah banyak alat, ada kulkas dan sebagainya, sehingga disembelih tanggal 10 masukkan kulkas masih bagus dagingnya. Oke, monggo. Iya, kenapa? Oh iya, sedang di sana. Ya. Rasulullah SAW pernah. Beliau hari Jumat di Arafah. Ternyata beliau tidak menegakkan sholat Jumat. Karena itu hadis itu menunjukkan, para ulama yang ngomong bukan saya, bahwasanya orang yang safar itu tidak ada Jumatan. Orang yang safar tidak ada Jumatan. Kecuali kalau seseorang itu di safar mendapatkan jamaah Jumatan, dia ikut apa silakan. Tapi hukum asalnya orang yang safar tidak ada Jumatan. Orang yang safar itu sholatnya zuhur 4 rakaat. Zaman dulu itu kan masih jarang Pak ya, jarang sekali karena padang pasir. Sehingga kalau mau Jumatan para safar itu seperti mustahil, tidak memungkinkan karena di tengah perjalanan. Kalau zaman sekarang sudah di mana-mana ada Jumatan bisa. Gitu yang jelas. Ya, maka nggak usah Jumatan nggak apa-apa di sana. Tapi kalau ada Jumatan, ya silakan. Saya nggak tahu kondisi sekarang gimana. Kalau dulu di masa Nabi itu pas beliau sedang di sana, beliau tidak menegakkan Jumatan. Pada apa? Mungkin tidak mendirikan. Oh, nggak mendirikan. Tapi jamaah kita sendiri malah mendirikan. Ya. Oh, gitu. Semestinya kalau mau seperti Nabi nggak usah mendirikan. Jadi orang-orang Arab kan nggak mendirikan. Nah, itu menunjukkan sesuai sunnah. Hadis berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaum Arafah wa Yaumun Nahri. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik itu adalah iduna, hari raya kami, yaitu ahlul Islam, orang-orang yang mempunyai agama Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Ini adalah hari makan dan minum. Oh, ini kan makan dan minum toh ini, nggak ada pikirnya. Ya. Ini kan hadis ringkasan ini Pak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali menyampaikan hadis meringkas gitu. Kenapa meringkas? Karena sudah diketahui ya. Nggak usah Pak disebutkan semuanya. Adapun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aklin wa syurbin saja.
Karena memang beliau ingin menegaskan itu adalah iduna, hari raya. Hari raya itu isinya apa? Ya perayaan, makan, minum. Maksudnya apa? Beliau itu sepresentnya dari di sini adalah dilarang puasa, gitu maksudnya. Saya bilang gitu. Hari Nahar dilarang puasa, hari Tasyrik dilarang puasa. Tapi kalau hari Arafah, maka hukumnya dua. Bagi orang yang tidak haji disunahkan puasa. Bagi orang yang haji tidak disunahkan puasa. Bahkan Nabi melarangnya. Karena itu, ini kan disampaikan untuk orang-orang haji nih. Untuk orang-orang haji, hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyrik ini adalah hari Id, maka jangan puasa. Tapi makan dan minum supaya lebih kuat di dalam berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat-syarat kurban yang sah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la arba'un, ada 4 macam, la yajzina fil adhahi, yang tidak sah untuk kurban. Pertama, al-awra al-bayyin awalha, yang picek tapi jelas piceknya itu. Wal maridah, yang sakit, al-bayyin maradha, yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin dhalmuha, yang pincang jelas pincangnya. Wal kasirah allati la tumti. Nah, kasirahnya. Al-kasirah ini adalah yang pecah kakinya hingga tidak bisa berjalan, yang tidak memiliki sumsum. Jadi kasirah itu dari kata-kata kasarah, pecah, yang dimaksud adalah pecah kakinya. Kemudian la tumti itu tidak memiliki sumsum. Tidak memiliki sumsum itu berarti sangat kurus sekali, Pak. Jadi dagingnya itu juga kecil sekali gitu. Biasanya yang sudah tua-tua itu kan kayak begitu sifatnya. Dan dagingnya tidak enak karena itu tidak boleh untuk kurban. Seolah-olah kita berkorban itu memberikan kepada orang yang jelek atau memberikan kepada Allah yang jelek, tidak sopan. Nah, di sini Nabi mengatakan arba'atun, ada 4 saja. Para ulama mengambil kesimpulan berarti kalau ada cacat lain selain 4 cacat ini, maka cacat itu dimaafkan. Misalnya, cacatnya adalah tidak ada tanduknya, sah nggak? Sah. Cacatnya adalah ekornya kepotong, sah nggak? Sah. Akan tetapi makruh. Jadi para ulama membagi menjadi 3 hukum hewan kurban itu. Ada yang sah dan itu sempurna, ada yang sah tapi makruh, ada yang tidak sah. Yang sah tapi makruh itu adalah yang punya cacat tapi cacatnya tidak termasuk yang 4 ini. Kemudian jangan salah paham, ketika saya mengatakan khusus 4 ini, maksudnya adalah 4 cacat atau yang lebih dahsyat daripada cacat itu. Jadi misalnya ini ya, al-awra yang picek. Bagaimana kalau dia itu tidak picek tapi nggak punya mata? Nah, itu lebih dahsyat lagi ya. Kalau picek itu kan masih punya mata ya, tapi picek matanya. Nah itu berarti lebih dahsyat itu maksudnya. Baik. Kemudian berikutnya memilih hewan kurban yang paling sempurna karena akan menyebabkan pahala juga paling sempurna, dan itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu kurban yang sah tadi sudah saya sampaikan, ada pendapat ulama yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan boleh pada hari tasyrik. Kurban yang paling utama adalah diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan kambing bebas, bukan kambing biasa, tapi kambing bebas yang besar itu. Ada yang mengatakan onta paling utama. Kalau onta ini dalilnya. Kalau kambing bebas dalilnya adalah hadis yang sebelumnya tadi. Kemudian korban sapi itu boleh digunakan untuk berapa orang? 7 orang. Tapi kalau untuk korban onta, maka itu boleh milik 7 orang boleh, 10 orang juga boleh. Karena di sini dikatakan wal jazur dan onta itu bisa berarti untuk 7 orang. Tapi di dalam hadisnya Ibnu Abbas dikatakan boleh 10 orang. Maka berarti boleh milih apakah 10 ataukah 7. Kemudian korban kambing, nah ini dalil yang menunjukkan bahwa korban kambing itu paling utama. Korban kambing bebas. Kemudian menyembelih sendiri, ini yang paling utama. Jadi tidak diwakilkan kepada orang. Kenapa? Karena Nabi itu pernah mempunyai 100 korban, Pak, 100 ekor. Kemudian beliau menyembelih 63 dengan tangan beliau sendiri. Dan ini tampaknya mengisyaratkan usia beliau. Usia beliau hanya 63, maka menyembelihnya 63. Nah, kemudian sisanya itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan ini sunnah yang tampaknya kita belum ada yang melakukan. Satu orang menyembelih korban 100 ekor. Nah, siapa yang siap nih?
Ini sunnah khusus untuk orang kaya. Ya. Yang merasa kaya silahkan berniat. Ya. Kalau saya berniat, meskipun saya bukan kaya, karena mungkin suatu saat saya jadi orang kaya. Baik. Korban sekeluarga satu kambing, ya. Itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, tapi kalau masa sekarang ini orang-orang sudah mulai berlomba-lomba atau berbangga-bangga. Jadi satu rumah yang terkorban, bapaknya, ibunya, anaknya, semuanya korban. Dalam rangka apa? Berbangga-bangga. Itu kata rawi yang meriwayatkan hadis. Kalau di masa Nabi, ketika Nabi masih hidup, itu satu keluarga cukup satu ekor kambing atau satu bagian dari sapi. Allah Taala ada besar. Tapi kita satu keluarga semuanya korban nggak